Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Abi Maulana dengan NIM 2512023. Hari ini saya akan mengerjakan tugas akhir mini project dengan mata kuliah sistem basis data, dan mini project saya kali ini berjudul sistem basis data penjualan pada toko sembako. Kemudian latar belakang pemilihan kasus ini adalah karena toko sembako merupakan usaha komersial dekat lingkungan kita yang mengelola banyak data setiap harinya, mulai dari data barang, stok, supplier, pelanggan, hingga transaksi penjualan harian. Nah, masalah yang sering dihadapi ini adalah pencatatan manual yang rentan salah dan sulitnya mengetahui produk mana yang paling laris atau sisa stok yang menipis. Oleh karena itu, basis data ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan data, mempercepat proses transaksi, serta menyediakan laporan analisis penjualan yang akurat untuk mengambil keputusan. Oke, sebelum masuk ke database-nya, kalian harus punya aplikasi yang namanya Exam PP Control Panel yang ini, seperti saya yang punya. Kemudian kalian bisa start Apache-nya. Oke, sudah di start, dan MySQL-nya kalian juga bisa start. Kemudian kalian bisa klik di bagian yang shell ini. Sebelum masuk ke database, ada yang harus kita ketik terlebih dahulu, yaitu MySQL info dan root. Apa tujuannya? Ini kita kayak dia tuh bakalan masuk ke MariaDB atau pembuatan database-nya. Nah, seperti ini kita perbesar MariaDB. Nah, karena kita belum memiliki database, kita harus buat database dulu. Pertama, create database, misalnya nama kita toko sembako. Oh, jangan lupa titik komanya untuk di akhiran karena itu langkah-langkahnya. Oke, terus kita bisa, untuk melihat database kita bisa ketik show database. Nah, ini sudah punya kita ya, toko sembako. Kemudian kalau mau pakai database-nya, kita bisa langsung use saja, use toko sembako. Oke, sudah digunakan ya sembako. Nah, kemudian kita itu bisa kayak membuat dulu suppliernya siapa, pelanggannya siapa, terus barangnya itu apa aja, terus pesanannya apa aja, serta yang detail-detailnya juga. Nah, di awal kita membuat table supplier dulu mungkin ya. Supplier. Ini supplier, Merki. Kemudian nama suppliernya itu siapa aja. Kemudian nomor teleponnya itu berapa. Kemudian alamat mereka, alamat suppliernya mungkin. Oke, kalau misalnya sudah query oke,
dan ini zero rows affected, itu artinya database-nya sudah kita buat. Kemudian untuk tabel berikutnya mungkin kita buat yang pelanggan dulu kali ya. Sama seperti table supplier, kita create table pelanggan. Kita ID pelanggan, memiliki pelanggan, terus nomor teleponnya berapa gitu, dan alamat dari pelanggan tersebut juga kita bisa masukkan. Sorry, nama pelanggan, oh kita ada kesalahan, kita bisa ulang dulu dari table pelanggan, kemudian di pelanggan kita kesalahan di sini, kita tidak menggunakan underscore untuk auto incrementnya. Kemudian nama pelanggan, nama pelanggan sorry, kemudian nomor teleponnya 16 dan alamat mereka itu teks, dan ini titik sorry INT atau increment. Oh, di pelanggan INT atau increment, primary key, terus oke, kita salah di tabel pelanggan. Create table pelanggan, terus ID pelanggan untuk increment primary key, ID pelanggan primary key, kemudian nama pelanggan, kemudian nomor teleponnya, kemudian alamat teks, dan seperti ini. Oke, berhasil ya, sudah oke, zero rows affected. Kemudian kita buat table dari barang, sama create table barang, ini barang INT auto increment memiliki, kemudian nama barang, kemudian kalau barang kita nih kayak misalnya ada harga, ada stok mungkin, atau sama ID suppliernya juga pasti kita masukin ya kan. Jadi kalau untuk barang kita sepertinya harus memasukkan dari ID supplier, mungkin suppliernya juga kita bakal masukin semuanya. Jadi kita bisa masukin harga dulu, harga terlebih dahulu, sudah koma, kemudian stok, ID supplier,
Kemudian ini foreign key, foreign key pakai di supplier, kemudian references supplier di supplier, kemudian here zero rows affected. Kemudian kita bisa buat table pesanan, create table pesanan, jadi pesanan auto increment, hierarchy, kemudian tanggal pesanan, kira tanggal berapa orang itu memesan dari barang itu, atau di toko yang kita jual mereka ngambilnya kapan. Tanggal pesanan, untuk tanggal pesanan kita date dan klik itu, kemudian ID pelanggan, TNT, dan foreign key-nya. Foreign key-nya itu ID pelanggan dengan references dari pelanggan di pelanggan. Kita zero rows affected. Kemudian kita bakal kayak nambah detail-detail pesanannya, kayak misalnya ID pesanannya berapa, ID barangnya berapa, jumlah belinya berapa. Kita buat create table detail pesanan, ID pesanannya kita masukin, ID barang juga, jumlah beli, INT 0, kemudian subtotal INT 0, kemudian kita menggunakan primary key. Primary key-nya itu ID pesanan dan ID barang. Kita kalau untuk foreign key-nya kita menggunakan ID pesanan dengan references dari pesanan, ID pesanan. Kemudian foreign key-nya lagi kita ambil dari ID barang dengan references barang, kemudian ID barang, lalu koma. Selesai. Zero rows affected. Kemudian kita bakal masukin nih nama-nama suppliernya itu siapa aja, data suppliernya itu siapa aja gitu. Kemudian kita bisa insert into supplier seperti nama suppliernya, nomor teleponnya siapa, nomor teleponnya berapa, serta alamat dari supplier tersebut. Dari supplier itu. Nah, kemudian kita values
Nah, kita di sini pakai titik koma atas. Nah, misalnya kita suppliernya itu dari PT Sumber Makmur. PT Sumber Makmur. Kemudian nomor teleponnya itu kita bisa terserah 08 12 332 45 67. Kita sembarang aja sih kalau nomor telepon, karena ini masih bentuk database. Kemudian lokasi atau alamat mereka itu biasanya ada di Jakarta. Oke, terus misalnya kalau misalnya supplier kita lebih dari satu, kita bisa tambahin lagi, seperti misalnya dari CV sekarang, CV Maju Jaya. Kemudian nomor teleponnya. Oke. Kemudian lokasi atau alamat mereka itu misalnya dari Samarinda ya. Samarinda. Kemudian kita kembali lagi dari PT, misalnya PT Maju Mundur. Kita bisa terus nomor teleponnya kita 08. Kita kalau nomor telepon sini sembarang aja ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian lokasi mereka sekarang ada di Bandung misalkan. Jangan lupa tanda ketik Bandung. Oke, ketika sudah, kita tidak perlu koma lagi karena ini hanya ada 3 supplier kita, jadi koma aja langsung. Oke, 3 rows affected di fase 3 karena ini sudah berhasil. Kalau misalnya kita mau melihat, kita bisa show select from supplier. Nih, ini supplier kita nih, PT Sumber Makmur, Maju Jaya, dan PT Maju Mundur. Kemudian kita bisa, dan tadi pelanggan ya, kita pelanggan insert into pelanggan, nama pelanggan, nama pelanggan, nomor teleponnya berapa, dan alamatnya di mana. Kemudian values, misalnya nama pelanggan kita pertama namanya Marco dengan nomor telepon 0899 1234 2211. Kemudian si Marco ini ada di Jakarta. Oke, kemudian nama pelanggan kedua kita itu misalnya ada Dinda misalkan, dengan nomor telepon 0899. Oke, dan ini berasal dari Samarinda juga. Samarinda ini oke, benar. Kemudian pelanggan ketiga kita itu misalkan namanya siapa ya, Markus deh, Markus. Nomor teleponnya kemudian dia ini lokasinya ada di Bandung. Nah, sudah, langsung kita koma saja. Oke, selesai. Kalau misalnya mau lihat kayak data-data yang kita masukin ini, kita bisa sama kayak tadi, select from pelanggan. Ini nama-nama pelanggan kita. Kemudian kita isi data-data barang kita dulu. Ini kayak misalnya karena kita sembako kayak mie instan, beras gitu. Kita insert
insert info barang, nama barangnya, terus harganya, stoknya berapa, terus ini kita pakai ID suppliernya, terus values, kemudian values, dan kita masukin saja misalnya mie instan dengan harga 500, kita stoknya punya 90. Untuk ID suppliernya kita 1 deh. Kemudian kita ada beras, misal beras 5 kg, kemudian harganya ambil contoh 50.000, kemudian stoknya kita banyak 150, jadi suppliernya ini 2. Kemudian ada lagi kayak misalnya gula pasir 1 kg, harganya itu misalnya 14.000, kemudian stoknya kita banyak juga 50, itu di suppliernya 3. Kemudian ada tepung terigu, misal tepung terigu kilo, itu misalnya harganya per kilo 7.000, per kilo 7.000. Ini saya lihat aja. Terus stoknya kita ada 20 misalkan, dengan ID suppliernya 1. Kemudian kita ada minyak goreng, misal minyak goreng, minyak goreng 1 liter, dengan harga misalnya 18.000, terus stoknya kita juga cukup banyak 40, dari suppliernya 2. Kita langsung titik koma. Oke, sudah bisa. Kalau misalnya kita mau lihat barang, kita bisa select tentang from barang. Ini barang-barang yang kita punya di toko sembako, misalnya kayak gitu. Kemudian kita bisa isi data pesanan, kita bisa insert untuk pesanan. Pertama, tanggal pesanan, ID pelanggan, kemudian tanggal pesanan dan ID pelanggan saja ternyata. Dengan terus kita values. Nah, kita ini tanggal pesanan ini dia pesan di tanggal berapa gitu. Kayak misalnya 2026, 07, 10. ID pelanggannya misal 1. Oke. Kemudian di tanggal 11 misalnya 2026, 07, 11, itu ada pesan juga, itu misalnya di pelanggan si 3. Oke, kemudian misalnya ada yang pesan lagi di tanggal 20. Nah, ini di suppliernya, ID pelanggannya 2. Nah, setelah itu kita langsung titik koma saja. Oke, sudah. Nah, kita bisa melihat juga, bisa select from pesanan. Oke, ini tanggal pesanan, ID pelanggannya ini. Oke, kemudian kita di sini detail pesanannya, misalnya si Markus pesan apa, jumlahnya berapa, terus gitu. Oke, kita bisa insert into
detail pesanan dengan ID pesanan, ID barang, terus jumlah belinya berapa, dan subtotal. Subtotal tuh berapa gitu yang dia beli, harganya jadi berapa, misalnya itu. Kemudian values. Nah, misalnya nih ID pesanannya dia kan di pesanan tadi sudah kita buat kan, di pesanan. Nah, misalnya tanggal segitu kita ada pesanan nih 1, kemudian ID barangnya misalnya dia beli mie instan, kita cukup ketik angkanya saja 1. Dia jumlah beli misalkan dia beli 5 gitu. Jumlah beli misalkan dia beli 5, dan harganya jadi 17.500. Kemudian ada lagi yang pesan di tanggal sama, dia di pesanannya 1, di tanggal yang itu juga yang beli, tapi dia belinya beras, misalkan beras dia beli 1, harganya 50.000. Sama seperti yang tadi, misalnya dia pesan ini sebenarnya, nah di tanggal segini, tanggal 11 yang kita buat nih, tanggal 11 ada orang pesan, misalnya pesan atau beli gula pasir, langsung saja 3, kemudian dia belinya 2. Nah jadi kan 14.000 tadinya, jadi maksudnya 28.000. Nah dan seterusnya kita bisa buat. Dan kemudian di tanggal terakhir, misalnya tanggal 20 nih, jauh hari, dia pesan, dia tanggal 20 dia memesan tepung 1 kilo, dia belinya 4 juga. Nah, jadi harganya 28.000 karena satunya 7.000, 7 kali 4 28.000. Sorry, langsung gitu koma saja. Oke, sudah, kita bisa lihat select from detail pesanan. Nih, dia belinya berapa, subtotalnya jadi segini. Nah, terus kita bisa melihat nih harga tertinggi, harga terendah, terus rata-rata harga. Nah, kita bisa select count. Kita enter dulu aja, select biar gampang, select count, terus ininya di barang S, total, jenis barang, kemudian max ini harga terendah, harga tertingginya, harga max harga, S harga termahal, kemudian min harga termurah. Nah, terus kemudian ada average ini rata-rata harganya, harga S rata harga. Nah, from barang, nah ini total jenis barang ada 5, harga termahalnya ada di 50.000. Nah, 50.000 tadi kita ada beras 5 kilo mahal. Terus harga termurahnya kita ada di mie instan, hanya 3.500 saja. Nah, rata-rata harganya ini berapa nih? 8. Wow, bisa nyentuh berapa nih? Hanya 4 belakang, 185 juta. Wow. Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan harga termahal, harga barang yang paling mahal, kita bisa select tentang from barang where harga
select min harga from barang. Nah, kita bisa lihat nih harga paling rendah instan 3.500. Kalau misalnya kita melihat harga barang termahal, kita masih sama select from. Nah, ini barang where. Nah, yang ini kita ganti max, harga tertingginya, harga max from barang. Tuh, beras dengan ID barang 2, beras 50.000. Kemudian kita kalau mau lihat seluruh stok belanjaan kita, seluruh stok barang kita yang ada di toko, kita bisa select sum harga stok as total nilai barang from barang. Nih, kita total nilai barangnya ada di angka 9.375.000. Wow. Kalau misalnya kita juga mau lihat stok kita, stok barang-barang kita. Oh, ini nilainya, ini nilai berapa? Kalau misalnya mau jumlah select sum, kemudian stok as total stok from barang. Tuh, total stok kita ada 350, banyak. Oke, kalau misalnya kan ini kita sudah mulai dari awal banget nih, kayak saya sempat error juga. Kita mulai dari misalnya buat database-nya, terus lagi nih tabel, buat tabelnya, tabel pelanggan, tabel supplier. Terus ini kita bisa lihat kayak misalnya kita buat table detail pesanan atau, nah ini kan sudah semua detail pesanan, terus pelanggan kita siapa aja, terus barangnya itu apa aja, dan pesanannya tanggal berapa. Terus kita cara masukin pesanan kita. Kemudian toko sembako, ini kan toko sembako nih, kita bisa lihat jenis barangnya yang mana yang termahal berapa. Oke, mungkin saya dari situ mungkin ada kesimpulan kayak perancangan ERD yang matang terbukti menjadi fondasi yang sangat krusial dengan memetakan 5 entitas utama, yaitu pelanggan, supplier, barang, pesanan, dan detail pesanan. Kita berhasil membangun arsitektur data yang bersih, rapi, terbebas dari masalah penumpukan data. Kayak misalnya hitung manual kan biasa penumpukan data. Kemudian melalui perintah DDL atau DML yang sudah saya demonstrasikan tadi, kita melihat bagaimana aturan primary key dan foreign key bekerja secara nyata dalam menjaga konsistensi hubungan antar tabel. Data transaksi tidak akan bisa memanggil data barang atau pelanggan yang tidak valid atau tidak terdaftar. Nah, kemudian yang paling penting banget dalam bisnis, penerapan fungsi agregasi. Nah, di SQL ini terbukti mampu mengubah tumpukan data mentah menjadi informasi yang strategis, yang sangat bernilai bagi pemilik toko. Misalnya saya pemilik tokonya, hanya dengan satu kali klik query itu maksudnya ini, kita bisa langsung tahu produk sembako apa saja yang paling laris, yang paling misalnya rendah penjualannya. Nah,
sehingga kita stoknya itu harus selalu dijaga. Nah, serta mendeteksi secara instan barang apa saja yang stoknya sudah kritis di bawah batas aman agar bisa dipesan ulang lagi ke supplier-suppliernya ini. Nah, supplier ini yang tadi kita buat sudah ada PT Sumber Makmur, Maju Jaya, Maju Mundur. Nah, untuk pengembangan kedepannya sistem ini masih bisa ditingkatkan lagi dengan menambah fitur database trigger agar stok barang transaksi serta pembuatan aplikasi antar muka atau kasir, kayak misalnya berbasis web, biar bisa lebih digunakan di kasir di toko sehari-hari. Oke, dengan demikian implementasi basis data ini tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas, tapi benar-benar memberikan solusi nyata untuk digitalisasi operasional toko sembako yang semula serba manual, misalnya nulis tangan atau ada notanya di mana, misalnya serba manual dan itu rentan salah. Dan dengan adanya SQL ini, database ini menjadi sistematis, terukur, dan berbasis data lah pokoknya. Oke, demikian saya Muhammad Abi Maulana dari kelas T B2B dengan NIM 2512023. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan maaf tadi sempat terjadi error, tapi ini sudah selesai semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.